Hai, saya Rifana. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari penggunaan Google Sites sebagai web blog. Materi ini akan kita pelajari dalam durasi 15 jam pembelajaran. Di sini kita akan mengetahui konsep dasar web blog dan menganalisa penggunaan Google Sites sebagai web blog. Kemajuan teknologi informasi saat ini berimbas pada cara pembelajaran. Bila di masa lalu proses pembelajaran hanya dapat dilakukan dengan tatap muka di kelas, maka saat ini proses pembelajaran mulai lazim dilakukan dengan pemanfaatan media internet. Pembelajaran seperti ini dikenal dengan nama blended learning. Blended learning adalah proses pembelajaran yang mengkombinasikan antara tatap muka di kelas dengan pembelajaran secara online atau e-learning. Terdapat banyak tools yang dapat digunakan untuk e-learning, semisal Moodle, Blackboard, atau Google Sites. Tools yang akan kita ulas pada kali ini adalah Google Sites. Google Sites adalah salah satu produk dari Google sebagai tools untuk membuat situs. Pengguna dapat memanfaatkan Google Sites karena mudah dibuat dan dikelola oleh pengguna awam. Seringkali pengguna berhenti di tengah jalan dalam membuat atau memelihara sebuah situs karena tantangan kompleksitas pembuatan serta pemeliharaannya. Google mencoba menjawab kebutuhan tersebut dengan meluncurkan Google Sites. Ia tidak memerlukan bahasa program tingkat tinggi yang rumit. Google Sites menjadi tools yang menarik untuk dipelajari. Pertama, dia gratis. Yang kedua, dia mudah untuk dibuat. Ketiga, ia memungkinkan pengguna berkolaborasi dalam pemanfaatannya. Keempat, ia menyediakan 100 MB penyimpanan online gratis. Kelima, tentu saja searchable. Dapat ditelusuri menggunakan mesin pencari Google tentunya. Masih terdapat beberapa hal menarik lain yang bisa dielaborasi dari tools ini. Tentu saja, peserta didik diharapkan dapat memperoleh manfaat optimal dari keberadaan website e-learning yang dibuat oleh pengajar. Antara lain, bisa memperoleh materi belajar tanpa harus colok-colok flash disk. Dan diharapkan suasana diskusi di kelas menjadi lebih dinamis karena materi telah dipelajari sebelumnya, sehingga selaras pula dengan metode Student Learning Center. Bagaimana cara membuat dan memahaminya? Ikuti panduan langkah demi langkah berikut ini, dan saya harap Bapak Ibu bisa membuat sebuah website e-learning dalam waktu yang relatif singkat. Baik Bapak Ibu, silakan dibuka browsernya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kenapa kita gunakan Google Chrome? Karena Google Chrome adalah bagian dari Google, ya. Sementara kita akan membuat Google Site, di mana Google Sites itu juga adalah bagian dari Google. Nah, di Google Chrome ini kita akan sign in dulu ya, atau masuk dulu. Masuk menggunakan akun yang sudah Bapak Ibu buat. Ya. Masukkan emailnya. Kemudian masukkan password. Nah, sekarang saya sudah masuk menggunakan Gmail saya. Ini buktinya di sini ada foto profil saya Bapak Ibu. Nah, di sini juga. Kemudian kita buka Google Drive. Caranya kita klik 3 titik yang ada di sini, kemudian kita pilih Drive, ya, seperti ini. Nah, ini Google Drive. Atau kita bisa lakukan dengan cara mengetik drive.google.com. Ya, seperti ini. Baik, untuk membuka Google Site baru, ya, kita akan klik di tanda tambah di sebelah kiri atas ini. Kemudian kita pilih lainnya dan kita pilih Google Sites.
atau Bapak Ibu bisa dengan mudah mengetikkan sites.google.com lalu tekan enter. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kita belum memiliki apapun Google Sites, maka nanti di sini akan kosong Bapak Ibu ya. Nah, untuk menambahkan Google Site baru, kita klik tanda tambah di bagian kanan bawah seperti ini. Nah, kita akan dihantarkan pada halaman baru Google Sites. Nah, seperti inilah tampilan halaman baru Google Sites. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian-bagian yang ada di dalam Google Sites ini. Ada 3 bagian besar dalam Google Sites. Yang pertama adalah bagian kustomisasi di sini. Ya, di bagian kustomisasi ini ada beberapa hal yang nanti akan kita pelajari. Nah, ini bagian yang pertama. Yang kedua adalah bagian halaman yang akan kita edit di sini. Dan yang ketiga adalah bagian pratinjau, kemudian membagikan dan mempublikasikan di sini. Nah, kita lihat dulu di bagian besaran pertama, yaitu pilihan kustomisasi ya. Di sini kita akan bisa menambahkan konten, kemudian kita bisa menambahkan halaman, dan kita juga bisa menentukan tema. Nah, di sini ada 4 hal besar. Yang pertama adalah kotak teks ya. Di kotak teks ini kita bisa menambahkan teks termasuk pada headernya nanti. Kemudian juga kita bisa menyematkan URL ya atau tautan di sini. Kemudian yang ketiga, kita bisa menambahkan file dari Google Drive, dan terakhir kita bisa menambahkan gambar. Bagian yang kedua adalah halaman. Ya, di halaman ini Bapak Ibu bisa menambahkan halaman. Ya, di bagian kanan bawah ini ada tanda tambah, di mana nanti ketika Bapak Ibu memindahkan mouse Bapak Ibu ke atasnya, maka akan terlihatlah tambahkan halaman baru seperti itu. Kemudian kita coba menambahkan halaman baru. Nah, dia akan membuka jendela seperti ini. Kita bisa menambahkan nama halamannya, kemudian nanti klik selesai. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa menumpuknya dan membagi bagiannya seperti itu. Dan yang ketiga adalah bagian tema. Nah, di bagian tema ini Bapak Ibu bisa mengubah penampilan atau gaya websitenya ya. Nah, di sini ada sederhana, kemudian ini kita bisa pilih seperti ini. Nah, bagian besaran kedua adalah jendela edit halaman ya, seperti ini. Nah, kita kembalikan ke tampilan sederhana. Di jendela edit halaman ini Bapak Ibu bisa mengatur dan mengedit konten halaman ya. Nah, Bapak Ibu bisa menamakan situsnya di sini, di bagian sini. Kemudian ini akan menjadi nama pada Google Drive-nya, file Google Site yang akan ditempatkan di Google Drive nantinya. Nah, sebagai catatan, Bapak Ibu bisa memilih alamat web yang nanti akan kita publikasikan, seperti itu. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa mengatur judul halaman atau bannernya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa gunakan sampul, ya, dia agak besar, kemudian bisa spanduk besar seperti ini, kemudian spanduk dia lebih kecil lagi, dan bisa juga hanya khusus pada judul saja, jadi tidak ada gambarnya. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa menambahkan gambar, ya. Bapak Ibu bisa mengupload gambar di sini, kemudian bisa memilih gambar yang sudah disediakan oleh Google seperti ini.
Nah, kemudian Bapak Ibu ketika nanti menambahkan teks atau gambar dan sebagainya, di sini Bapak Ibu bisa memindahkan teks ini dengan menarik atau mengklik bagian-bagian yang ada di sini, menarik dan mengklik tanda move, icon move seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa menghapus bagian ini, kemudian bisa menduplikasikan bagian dan juga mengganti style atau gaya dari penempatan teks ini atau penempatan gambar dan sebagainya. Nah, bagian besaran ketiga adalah pratinjau, kemudian bagikan dan publikasikan. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu bisa memilih siapa saja yang dapat melihat situs Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sebelum mempublikasikan situs yang Bapak Ibu buat, Bapak Ibu bisa meninjau ulang situs tersebut. Di sini ada dua tombol, tombol urungkan dan tombol ulangi tindakan. Ini sama seperti undo atau redo ya. Nah, di sini jika Bapak Ibu melakukan sesuatu pada halaman ini, Bapak Ibu bisa membatalkannya atau mengurungkan tindakan terakhir atau bahkan mengulangi tindakan terakhir. Kemudian di sini ada halaman pratinjau ya. Di mana di halaman pratinjau ini Bapak Ibu bisa melihat dari tampilan telepon, kemudian tampilan tablet dan tampilan desktop ya, atau layar besar. Kemudian di sini juga ada bagikan dengan orang lain ya. Di sini Bapak Ibu bisa mengatur siapa yang bisa mengedit situs yang Bapak Ibu buat gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan orang atau grup untuk mengedit situs yang Bapak Ibu buat ini. Kemudian berikutnya adalah publikasikan ya. Dipublikasikan ini Bapak Ibu akan menentukan alamat website yang akan Bapak Ibu buat ya. Di sini bisa diketik. Jika Bapak Ibu memasukkan nama situs di sini ya, nanti secara otomatis akan dibuatkan di sini. Tapi Bapak Ibu juga jangan khawatir, bisa mengaturnya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kemudian di URL khusus ini Bapak Ibu bisa membuat nama website seperti ini ya, yang belakangnya ada .com seperti ini. Nah, ini harus dipencet kelola, kemudian nanti Bapak Ibu ketikkan nama URL customnya. Nanti akan ada pilihan-pilihan mana yang masih tersedia seperti itu. Di sini Bapak Ibu juga bisa mengetahui siapa yang dapat melihat situs Bapak Ibu. Apakah nanti semua orang atau hanya khusus kepada kelompok atau orang tertentu saja. Dan terakhir di sini adalah setelan penelusuran, di mana Bapak Ibu bisa memperbolehkan atau melarang untuk situs pencarian menampilkan situs Bapak Ibu. Nah, terakhir adalah pilihan lainnya pada 3 titik seperti ini ya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat history atau apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan pada website Bapak Ibu. Di sini akan tampil historinya ya. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan duplikasi terhadap situs yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, nanti di sini akan ada nama file yang ingin Bapak Ibu duplikasikan tersebut. Dia akan tersimpan di Google Drive atau di tempat yang Bapak Ibu inginkan. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa mengatur untuk membagikannya kepada editor yang lain. Di lainnya juga Bapak Ibu bisa
melaporkan masalah yang terjadi pada situs Bapak Ibu, kemudian melihat kebijakan privacy, kemudian melihat persyaratan layanan, kemudian meminta bantuan dan bisa mengikuti tur untuk membuat Google Site ini. Nah, itulah 3 besaran yang kita bisa gunakan untuk membuat sebuah Google Sites ya sebagai web blog. Dimana nanti kita akan praktekkan bagaimana membuat sebuah website menggunakan Google Site.